Porsche adalah pabrikan yang paling sukses dengan lebih dari 19 kemenangan keseluruhan di Le Mans. Lebih dari 50 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1969, Porsche menciptakan mobil yang akan memberikan kemenangan keseluruhan pertama bagi Porsche di Le Mans, yaitu Porsche 917 yang sangat legendaris. Pada tahun 1968, kejuaraan mobil sport dunia yang mengatur balapan di Le Mans memperkenalkan batas kapasitas mesin sebesar 3 liter untuk memperlambat mobil-mobil sport yang semakin cepat dan sering berbahaya yang berlaga di Le Mans. Namun ada aturan tambahan pada tahun 1969 yang memungkinkan pabrikan untuk membalap dengan mesin 5 liter mereka jika mereka membangun 25 contoh mobil tersebut untuk dijual. Dengan aturan ini, Porsche memutuskan untuk membangun mobil baru sepenuhnya berdasarkan platform 908 untuk bersaing merebut kemenangan keseluruhan di Le Mans. Dan dalam 10 bulan, Porsche mengembangkan 917. Ini adalah sebuah mobil yang sangat berbeda dari semua yang pernah Porsche kembangkan sebelumnya. Porsche 917 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dan langsung menimbulkan gebrakan besar di dunia motorsport. Mobil ini sangat inovatif untuk eranya, baik dalam hal desain, aerodinamika, maupun mesinnya. Salah satu aspek yang membuat Porsche 917 begitu unik adalah pendekatan radikal terhadap kekuatan mesin dan desain sasisnya. Porsche sangat ambisius dengan mobil ini, karena ini adalah pertama kalinya mereka membuat mobil dengan mesin yang sedemikian besar untuk ajang balapan. Pada awal pengembangannya, Porsche 917 menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius, terutama masalah stabilitas pada kecepatan tinggi. Tetapi pengembangan lebih lanjut memungkinkan mobil ini menjadi semakin sempurna. Kemudian untuk mesinnya, Porsche 917 menggunakan mesin 12 silinder yang pada masanya sangat mengesankan. Versi awal dari mobil ini dilengkapi dengan mesin 4,5 liter flat 12 yang menghasilkan sekitar 520 horsepower. Dan mesin flat 12 ini sangat istimewa, bukan hanya karena konfigurasi dan ukurannya, tetapi juga karena teknik konstruksi yang digunakan oleh Porsche untuk menjaga berat mesin tetap ringan. Mesin ini dirancang untuk memberikan tenaga yang besar dan respons yang cepat, yang sangat dibutuhkan dalam balapan ketahanan seperti di Le Mans. Selain itu, dengan penggunaan bahan ringan seperti magnesium dan titanium, Porsche 917 berhasil menjaga rasio tenaga terhadap berat yang luar biasa. Kemudian pengembangan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan versi lain dari 917 seperti 917K dan 917LH atau Longtail yang lebih disesuaikan untuk balapan di berbagai trek termasuk di Le Mans. He shared with Joseph back in 1971. Lalu pada tahun 1970, Porsche akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Le Mans 24 jam dengan Porsche 917K, di mana mobil ini berhasil menempuh jarak yang luar biasa dan menunjukkan dominasi total di lintasan balap. Kemenangan tersebut adalah tonggak sejarah bagi Porsche karena akhirnya mengukuhkan mereka sebagai kekuatan utama di dunia balap ketahanan. End to a remarkable year for the Gulf Porsche team, with 7 wins out of 10 championship races. Lalu pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1971, Porsche 917 kembali memenangkan Le Mans kali ini dengan catatan jarak terjauh yang pernah ditempuh dalam balapan selama 24 jam pada saat itu. Lalu salah satu aspek yang membuat Porsche 917 begitu spesial adalah aerodinamikanya. Mobil ini dirancang untuk memotong angin dengan lebih efisien, dan perubahan desain yang paling signifikan antara versi awal dan model berikutnya adalah di bagian ekor mobilnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, versi awal Porsche 917 memiliki masalah stabilitas pada kecepatan tinggi, tetapi tim insinyur Porsche dengan cepat mengatasinya dengan memperkenalkan desain ekor pendek atau short tail pada model 917K
yang memberikan stabilitas jauh lebih baik di trek lurus. Namun versi lain seperti 917LH atau Longtail dioptimalkan untuk memberikan kecepatan tertinggi yang lebih besar di lintasan seperti Mulsanne Straight di Le Mans. Mobil ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 386 km/jam, yang mana kecepatan ini sangat luar biasa pada waktu itu. Lalu keistimewaan lain dari Porsche 917 adalah sasisnya yang sangat ringan. Porsche membangun sasis mobil ini menggunakan teknologi ruang tubular aluminium. Dan Porsche menciptakan kerangka yang sangat ringan tetapi kuat, yang mana hal ini tentu aja memberikan keuntungan besar dalam hal akselerasi dan kecepatan di lintasan lurus. Selain itu, mobil ini juga memiliki berat total yang sangat ringan, sekitar 800 kg, yang memungkinkan tenaga mesin yang besar bekerja secara maksimal. Dengan adanya inovasi dalam penggunaan material dan teknik konstruksi ini benar-benar berada di depan zamannya, yang pada akhirnya membuat Porsche 917 lebih ringan dibandingkan mobil balap lainnya di era tersebut. Rangka mobil ini hanya memiliki berat hanya di 45,4 kg, dan untuk menghemat bobot lebih lanjut, mobil ini juga menggunakan bodi dari fiberglass. Selain itu, lebih jauh lagi, 917 juga menggunakan komponen ringan lainnya seperti knop Porcelain yang terbuat dari kayu balsa. Dengan semua komponen ringan ini, membuat berat total mobil ini hanya di 800 kg aja. Selain itu, 917 juga menampilkan fitur inovatif lainnya seperti penggunaan rangka tubular sebagai sistem pipa oli, dan juga elemen aerodinamis aktif seperti sayap belakang variabel. Dengan semua elemen ini tentu aja dapat menghasilkan performa yang luar biasa untuk mobil akhir tahun 1960-an. Namun sebelum mobil ini menjadi lebih sempurna, sebenarnya mobil ini adalah mobil yang dibenci para pembalapnya. Karena para pembalap Porsche lebih memilih menggunakan model 908 yang lebih tua karena 917 sangat tidak stabil dan sangat sulit untuk dikendarai. Dan ketidakstabilan 917 ini disebabkan oleh aerodinamikanya yang kurang efektif. Karena biasanya mobil balap akan menggunakan elemen seperti sayap untuk menghasilkan downforce, namun sayap pada 917 tahun 1969 hampir tidak menghasilkan downforce. Dan pada kecepatan tinggi, mobil ini justru menghasilkan gaya angkat. Dengan kondisi ini, jadi pada tahun 1969 semua Porsche 917 yang ikut serta keluar dari balapan, baik karena kegagalan mekanis maupun kecelakaan sebelum balapan berakhir. Dan Porsche memutuskan untuk menyelidiki masalah pada 917 pada tahun 1970 dan mengembangkan mobil tersebut lebih lanjut di sirkuit Austria. Di sana para insinyur Porsche memperhatikan bahwa ada serangga yang mati menutupi kaca depan, tetapi tidak pada bagian belakang mobil. Yang pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa tidak adanya serangga mati di bagian belakang mobil. Dan hal ini menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak berinteraksi dengan udara dan karenanya tidak menghasilkan downforce. Jadi para insinyur Porsche kemudian menciptakan ekor yang lebih pendek untuk 917, sehingga lahirlah Porsche 917K dengan K yang berarti Kurzweg, dalam bahasa Jerman yang berarti ekor pendek. Dan selama musim 1970 menjadi jelas bahwa 917K lebih mudah dikendarai dan lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian pada balapan 24 jam of Le Mans tahun 1970, Porsche 917K nomor 23 yang dikemudikan oleh Richard Atwood dan Hans Herrmann, dan Porsche 917 kemudian memenangkan 9 dari 10 balapan musim 1970 untuk merebut kejuaraan dunia konstruktor. Kemudian pada tahun 1971, Porsche mengembangkan 917K yang sudah sangat cepat lebih jauh lagi. Mereka memperkenalkan bagian ekor baru yang lebih datar daripada versi 1970, tetapi dengan dua siri vertikal besar di setiap sisi untuk menjaga aliran udara di atas bagian belakang mobil. Dan ekor baru ini memungkinkan lebih banyak downforce dengan hambatan yang lebih sedikit. Selain itu, Porsche juga mengembangkan bodi dengan hambatan terendah untuk 917, dan Porsche menciptakan versi 917L untuk tahun 1971, dengan L berarti Langheck dalam bahasa Jerman yang berarti ekor panjang. 917L sangat stabil pada kecepatan tinggi sehingga pembalapnya bisa melepaskan tangan dari kemudi pada kecepatan 330 km/jam. Dan ini adalah sebuah upgrade besar dari 917 asli. Dan pada tahun 1971, Porsche 917 memenangkan 8 dari 10 balapan dan Porsche memenangkan kejuaraan dunia kedua secara berturut-turut. Dan pada balapan 24 jam of Le Mans 1971, Porsche 917 K nomor 22 yang dikemudikan oleh Gijs van Lennep dan Helmut Marko memenangkan balapan tersebut, mencetak rekor jarak 5.335 km. Ini adalah rekor yang bertahan hingga tahun 2010. Kommen sie endlich ins Ziel. Als erste X van Lennep vor dem tapferen Mirage. Die tüchtigen Porsche-Mechaniker mit ihrem Siegerwagen. Namun sayangnya pada tahun 1972, kejuaraan mobil sport dunia mewajibkan semua mobil memiliki mesin 3 liter yang secara efektif melarang penggunaan Porsche 917. Namun Porsche 917 berhasil membuka jalan bagi Porsche untuk menjadi pabrikan paling sukses di balapan 24 jam Le Mans.
917 begitu spesial dan paling berkontribusinya dalam mengubah arah desain mobil balap secara keseluruhan. Dan mobil ini juga menandai era baru bagi Porsche, di mana mereka tidak hanya fokus pada ketahanan dan konsistensi, tetapi juga mulai menekankan pada kecepatan murni dan dominasi di lintasan balap. Dan setelah kesuksesan Porsche 917, banyak produsen mobil balap mulai memperhatikan pentingnya aerodinamika dan bobot ringan dalam desain mereka. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan ditekankan jika 917 tidak lahir.